Halo para sobat setia podcast VIP Undiksa. Jumpa lagi dengan saya Sifa Ulfauzia dari kelompok 1 Pengembangan Media Audio Radio Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha angkatan 2020. Pada podcast kali ini kita akan membawakan topik Yuk Jelajahi Bakatmu dengan Hal-hal Baru. Dan hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber spesial, beliau merupakan alumni Undiksa, yakni Bapak Gede Arsa Wijaya SPD. Beliau merupakan lulusan Teknologi Pendidikan tahun 2014. Beliau juga pernah menerima beasiswa bidik misi angkatan pertama pada tahun 2009 sampai 2014. Beliau juga pernah menjadi Ketua Panitia Pemilihan Remaja Berbudi Pekerti ke-7 Sebali tahun 2011. Beliau juga pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa VIP Undiksa tahun 2012. Kemudian beliau juga pernah menjadi juri lomba fotografi Gema UMKM Buleleng The Spirit of Sobean oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021. Kemudian beliau pernah menjadi pembina siswa lomba fotografi Ajang Kreativitas Nasional atau AKM di FBS Undiksa tahun 2021, siswa meraih juara 1 nasional. Dan beliau juga pernah menangani administrasi pendidikan pada tahun 2015 sampai sekarang. Dan beliau ini juga menjabat sebagai Kepala Tata Usaha serta Guru Ekstra Fotografi di SMA Lab Undiksa. Baik, agar topik kali ini tidak berkesan menegangkan, kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Halo Bapak, selamat pagi, selamat datang di ruangan podcast VIP Undiksa. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Halo, selamat pagi. Untuk kabar hari ini luar biasa ya. Ya. Energik dan semangat. Wah, bagus sekali ya. Bapak bisa menyapa dulu dong sobat podcast VIP Undiksa yang ada di luar sana. Halo, selamat pagi. Terima kasih atas undangannya di acara podcast ini. Semoga hal-hal yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Sekarang kita langsung aja nih Pak masuk ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu apa sih kesibukan Bapak saat ini? Untuk saat ini kesibukan saya karena saya bekerja di instansi pendidikan di sekolah. Jadi kesibukannya adalah masih dalam kegiatan penerimaan siswa baru, yaitu dari jenjang TK Lab, SD Lab, SMP Lab hingga SMA Lab. Jadi untuk bagi siapapun yang ingin mendaftar menjadi siswa baru bisa bergabung di sekolah lab. Jadi itu kesibukan untuk saat ini. Oh, berarti semua dari mulai tingkat TK, jenjang TK, SD, SMP, SMA, Bapak yang saya yang kebetulan kan saya dipercaya sebagai Kepala Tata Usaha Sekolah Lab. Jadi saya manajemen 4 jenjang dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi informasinya terpusat. Jadi bagi ada yang mendaftar nanti baru saya pecah ke jenjang masing-masing. Oh, seperti itu. Keren sekali ya. Sebelum sampai tahap ini pasti ada lika-liku perjalanan yang harus dihadapi. Boleh nggak sih Bapak berbagi pengalamannya dengan kita? Untuk berbicara lika-liku hidup ya hingga sampai sekarang ini sebenarnya saya dulu sebenarnya cita-citanya tidak seperti sekarang ini, tapi mau tidak mau harus saya jalani. Karena waktu saya tamat SMA itu saya memilih jurusan komputer di Denpasar. Tapi seiring jalan waktu 3 bulan orang tua sakit dan meninggal dunia, akhirnya saya berhenti kuliah. Itu 1 tahun istirahat. Nah setelah berhenti itu saya dapat info katanya di Undiksa itu ada namanya jurusan TP. Saya coba masuk dan kebetulan saya diterima dan mendapat juga bantuan dari pemerintah itu beasiswa bidik misi. Jadi itu sangat saya syukur sekali. Jadi saya manfaatkan peluang itu sebaik-baiknya. Kemudian setelah saya menjalani itu di bangku kuliah ya, jadi hal-hal yang saya dapatkan di bangku kuliah itu saya konsentrasi. Contohnya kayak jurusan di TP itu ada fotografi dan videografi. Jadi pada prinsipnya gimana saya nanti setelah saya tamat saya bisa menghasilkan suatu produk. Nah, jadi di sana konsentrasi saya di sana, kemudian saya tamat. Kemudian saya mencari kerjaan yang sesuai dengan bidang kompetensi saya. Kebetulan waktu itu ada bukaan di SMA Lab, saya melamar tapi di sana sebagai tenaga administrasi. Jadi saya diterima, kemudian saya jalan itu. Pada saat itu saya masih berada di bagian agenda surat. Jadi saya belum bisa menunjukkan bidang kompetensi saya. Namun karena saya juga mempelajari situasi di sana, belum ada yang namanya foto, video, saya coba kembangkan potensi saya di sana.
Dan ternyata waktu itu kepala sekolah dan siswa menyukainya gitu. Jadi saya kembangkan dan saya dipercaya sebagai guru ekstra juga dan membina siswa. Dan kebetulan siswa yang saya bina itu juga meraih prestasi, ada yang di kabupaten maupun yang terakhir ini di nasional. Setelah itu mungkin karena saya ulet dan tidak menyerah, pokoknya sesuatu saya lakukan yang terbaik. Akhirnya saya juga dipercaya kembali menjadi kepala tata usaha. Jadi yang kemulanya saya berada di SMA Lab, saya dipindahkan ke namanya Yayasan Undiksa. Saya dipercaya menjadi kepala TU untuk membantu penanganan administrasi dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA sampai sekarang. Luar biasa sekali ternyata perjalanan atau lika-liku yang dihadapi ya Pak ya. Kalau boleh tahu, tadi kan Bapak bilang nih ada cita-cita yang memang belum sampai. Apa sih Pak cita-cita waktu dulu itu? Sebenarnya waktu itu kan saya memilih jurusan komputer. Harapan saya sih mau menjadi dosen seperti itu. Baik. Karena kan orang tua saya dosen juga gitu. Saya ingin melanjutkan karena dengan dosen kan kita bisa mengembangkan sesuatu ya. Jadi karena kemarin itu kan kalau biaya S2 itu kan perlu biaya lagi ya. Jadi S1 saja saya sudah sangat bersyukur dibantu dengan bidik misi. Kalau nggak salah itu setiap semester dapat 6 juta. Saya hanya bayar SPP 600.000. Jadi sisanya saya belikan untuk kebutuhan sehari-hari seperti beli laptop, handphone, apapun kebutuhan untuk bahkan kamera pun saya bisa beli untuk waktu bidik misi itu. Jadi dengan hal itu saya kembangkan. Jadi seperti ini pada intinya, hal yang tidak bisa saya capai cita-citanya, sekarang apa yang saya bisa lakukan dan bisa diberikan terbaik untuk di sekitar saya. Akhirnya saya dapat kepuasan itu sendiri. Jadi ya instansi kerja saya, siswa-siswa saya yang sekarang sudah kerja, bahkan sudah ada yang kuliah di ISI Denpasar, ISI Jogja mengambil jurusan fotografi. Jadi hal-hal yang saya tekuni di bangku kuliah maupun di organisasi juga ya, kebetulan saya di kemahasiswaan juga ikut di VIP, dinamain dulu Senat Mahasiswa. Jadi di sana saya kembangkan asah sehingga bisa sampai sekarang. Luar biasa sekali ternyata pengalamannya Pak ya. Lalu apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik dan termotivasi untuk menempuh dan menjalani bidang ini? Sebenarnya waktu di awal itu saya sudah berpikir, jadi pada intinya saya berprinsip kira-kira kalau saya ngambil jurusan ini saya mau jadi apa, outputnya itu mau seperti apa. Artinya biar sudah ada saat saya lulus itu sudah ada gambaran tuh saya mau seperti apa. Kadang memang ada teman-teman saya melenceng dari jurusan keluarnya seperti tidak sesuai harapan. Jadi saya bagaimana dengan jurusan yang saya pilih ini sesuai dengan bidang kompetisi saya. Namun tidak menutup kemungkinan ada istilahnya nasib atau jalan hidup. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus seperti ini, keluarnya harus seperti ini, tidak. Karena jalan hidup orang itu atau garis tangan orang itu berbeda-beda. Pada intinya apa yang sudah kita jalani, syukuri, nikmati, dan berikan yang terbaik. Itu sih. Baik, nah seperti yang kita ketahui nih bersama bahwa minat merupakan suatu yang membuat siswa atau mahasiswa itu tertarik. Sedangkan bakat itu merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki pada bidang tertentu. Nah, pada saat ini banyak pelajar, baik siswa atau mahasiswa yang saat ini masih bingung dan menentukan minat dan bakat dalam dirinya sendiri. Jadi kalau menurut Bapak sendiri nih, apa sih minat dan bakat itu? Kalau seperti pengamatan saya, untuk siswa yang pernah saya hadapi, jadi pertama siswa itu dia melihat contohnya seperti kami kan di SMA itu ada macam-macam ekstra ya. Nah, jadi salah satunya ekstra yang saya tampilkan namanya fotografi. Jadi siswa itu melihat kok keren ya itu pakai baju ya seperti podcast tuh udah kayak Trans TV, Trans 7 kami ada baju itu seragam itu. Padahal siswa ini tidak punya kamera DSLR, dia punya hanya kamera HP. Tapi dia ada motivasi saya ingin belajar. Kayaknya keren ini, akhirnya dia belajar mengasah kemampuan itu. Dia juga nggak ada biaya untuk beli kamera waktu itu si anak ini. Akhirnya dia menunjukkan karyanya kepada orang tuanya dan dia bilang, Pak ini saya dipuji sama guru saya, karyanya bagus Pak, padahal kamera HP waktu itu. Tahu kenapa tiba-tiba orang tuanya membelikan kamera DSLR dan dia lebih semangat lagi memacu keahliannya di bidang karya fotografi. Dia asah-asah lagi ikut lomba dan dia dapat juara. Jadi kalau saya lihat minat dan bakat itu seirama ya sebenarnya ya. Jadi melihat langsung, kemudian setelah tidak langsung, jangan dipatahkan motivasinya. Karena kalau bakatnya itu tidak kita salurkan dengan tepat, itu bisa menghambat apa yang ingin disalurkan. Jadi sia-sia jadinya gitu. Atau mungkin dia istilahnya kayak
bahasa Balinya ngambul, udahlah nggak usah dah kayak gitu. Jadi nggak berantakan jadinya. Itu sih kalau dari saya. Jadi menurut Bapak itu motivasi dan dukungan dari orang-orang lingkungan sekitar itu sangat penting ya untuk mengembangkan minat dan bakat itu. Iya. Ya, makanya orang tua atau mungkin dari kita yang ada di kampus itu minat bakat mahasiswa ini kita langsung kontrol ya, kita langsung tata dia gitu. Jadi itu lebih cepat gitu daripada kita dari nol lagi latih masih susah kayak gitu. Jadi kalau sudah ada ini kita poles sedikit langsung jadi. Itu biasanya. Oh, baik Pak. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana sih kita bisa mengenali dan menentukan passion atau bakat dalam diri kita sendiri? Kalau mengenali ya karena itu dari dalam, jadi ya harus kita terbuka gitu. Jadi kita pengen apa? Sama halnya dulu waktu saya baru masih SMA tuh, itu komputer tuh masih awam ya. Jadi itu masih dengan mouse yang ada rodanya itu dulu itu. Jadi itu dulu yang saya sukai. Jadi bagaimana caranya kita menyalurkan hal ini, passion kita ini. Artinya gini, sesuatu yang kita ketahui dari orang itu kita nggak tahu sebenarnya. Kecuali dia menunjukkan dia pengen apa, dia ungkapkan baru kita tahu. Kecuali seperti tadi yang saya katakan, karena kita sendiri menjalani, misalnya kalau udah kita suka di komputer, fotografi ya fokus itu aja. Jadi tidak usah fokus yang lain-lain. Biar tidak semua kita ambil, akhirnya nggak jadi yang kita harapkan kayak gitu sih. Baik. Lalu bagaimana sih cara Bapak untuk mengembangkan minat dan bakat tersebut? Secara sederhana mengembangkannya adalah dengan seperti tadi saya sampaikan adalah cintai bakat ini dulu. Kalau sudah dicintai, lakukan dengan berlatih. Jadi berlatihnya nggak sekali selesai, tidak. Terus berlatih, kemudian lakukan ini seperti hobi. Jadi kita menjalankan bakat minat ini seperti hobi. Walaupun itu pekerjaannya banyak banget dan kita jalani ya kita happy gitu. Otomatis ya kita melaksanakannya dengan bermain, dengan bekerja dan semuanya jadi satu. Jadi happy intinya. Gitu. Kalau menurut Bapak sendiri, kadang kan saya juga masih kadang terkendala nih dalam menentukan minat dan bakat saya. Kadang saya menyukai ini, kadang menyukai ini, tapi di sisi lain saya juga belum bisa menentukan mana nih yang paling saya suka itu. Maksudnya saya belum menemukan fokusnya. Iya, fokusnya minat bakat saya yang mana. Jadi sampai saat ini mungkin sama ya dari sobat podcast VIP Undiksa juga mungkin ada yang merasakan hal yang sama. Jadi sampai saat ini masih bingung nih Pak, kemana ya kita? Arahan kita setelah kuliah nanti kita bakal fokus kemana, karena untuk minat dan bakat kita mungkin kita masih sedikit bingung nih karena terlalu banyak opsi mungkin ya seperti itu. Mungkin sekarang boleh saya tanya balik ya. Iya. Kepada adik, kira-kira apa sih yang sudah kelihatan hari ini bakatnya itu apa sih itu sebenarnya? Apa sebenarnya? Kalau saya jujur ya Pak ya, kalau dari dalam diri saya sendiri tuh saya sejujurnya kurang pede untuk tampil di depan kamera seperti ini. Justru saya lebih suka tampil di balik layar. Misalnya ya bidangnya Bapak tekuni tadi, misalnya fotografi. Dulu waktu kita sharing aja ya Pak ya. Waktu kuliah fotografi juga saya sangat suka karena baru pertama kali saya megang kamera itu ketika mata kuliah ini gitu. Jadi kayak langsung saya explore, wah ternyata seru juga ya gitu belajar fotografi. Tapi karena mungkin terkendala biaya dan juga saya belum punya alat-alatnya, jadi ya sekarang sudah stop di sana. Jadi sekarang bingung mencari-cari lagi apa ya gitu bakat yang saya miliki sebenarnya. Berarti saya langsung jawab aja ya. Itu mengena dengan beberapa pertanyaan sebelumnya. Jadi tadi adik sudah sampaikan saya ada di bakat fotografi dan adik kendalanya di alat. Sebenarnya paling sederhana, dosen saya itu namanya Pak Mursal Buyung. Ya itu waktu dulu dia ngajar fotografi itu ke saya itu saya menggunakan kamera VGA. Jadi sebenarnya semua punya HP. Ada kameranya. Nah, jadi minimal di sana kita kuasai aja dulu. Jadi nanti setelah anggaplah kita masih di mahasiswa ini belum memang punya alat yang lebih serius, minimal pondasi dasar pengetahuan fotografi itu ada, itu kita latih, nanti suatu saat nanti kita kerja, kita tunjukkan karya kita kepada atasan kita, mana tahu nanti bisa difasilitasi. Jadi tidak mungkin sekarang tidak punya karena tadi kan berhenti, putus berarti kan menghambat semua jadi lagi ngulang lagi saya mau pengen apa lagi, saya mau pengen ini lagi. Bingung lagi cari-cari bakat lagi. Jadi itu udah servis tadi kan sudah bagus itu dipertahankan. Sama seperti barusan ini kan tata komunikasinya saya enak tanya dengar, ini bisa dipertahankan juga podcast ini 5 tahun jadi podcast di salah satu trust studio amin. Ya, bagus juga gitu.
Oke, baik. Lalu mengenai pendapat Bapak sendiri nih tentang orang-orang di luar sana yang menganggap dirinya sama sekali tidak memiliki bakat, itu bagaimana sih, Pak? Sebenarnya yang kayak gitu, yang pertama dia belum pernah mencoba ya. Sebenarnya kan kalau dari artikel yang saya baca, setiap orang yang lahir itu dia sudah ada punya anugerah sebenarnya. Sekarang bagaimana mereka merealisasikan anugerah itu? Orang cacat yang tidak punya tangan kaki aja dia bisa ikut cabang olahraga internasional gitu. Masa kita yang sempurna seperti tidak bisa? Sebenarnya itu kembali ke diri kita, menggali potensi kita, rasa malas atau ngekoh itu dibuang jauh-jauh. Pokoknya apa yang pengen kita lakukan, coba aja, tunjukkan, promosikan. Kalau disuka lanjut, kalau tidak kita coba lagi. Sebenarnya itu aja sih sederhananya. Simple ya sebenarnya Pak ya. Simple aja. Kadang orang yang saya nggak bisa ngapain itu mungkin dia lagi moodnya nggak stabil mungkin. Mungkin nanti pada umur tertentu, titik tertentu dia akan menyesal. Wih saya nyesel ya, saya kok nggak kayak gini ya, baru udah tua baru sekarang ini. Itu biasanya. Makanya kita masih muda, silakan apa yang kita punya kita masih diberi kesempatan dan visi yang utuh, apalagi pola pikir sudah menikmati namanya fasilitas, dicoba itu sih. Jadi intinya itu coba dan coba. Meskipun gagal tetap harus mencoba lagi. Ya. Baik Pak. Kemudian ada nggak sih Pak saran atau motivasi untuk kita para siswa atau mahasiswa, terutama dari sobat podcast FIP Undiksa yang mendengarkan dari luar sana dalam menjelajahi bakat kita? Saya tidak akan berpanjang lebar menyampaikan pesan-pesannya. Sederhana aja. Yang pertama adalah fokus, bersyukur dan berdoa. Itu aja dah. Silakan cerna kalimat itu. Fokus, bersyukur dan berdoa. Singkat, padat namun jelas ya. Jelas. Gak usah saya berpanjang lebar karena sesuatu yang saya sampaikan panjang lebar nanti tidak sesuai. Saya susah tuh merealisasikan. Jadi seperti tadi kata 3 itu, jalani, saya yakin bisa. Selesai. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak, dulu waktu kuliah Bapak sangat fokus di fotografi atau kan banyak nih pelajaran-pelajarannya. Ya. Yang Bapak tekuni itu hanya di fotografi atau bagaimana? Sebenarnya kemarin itu kolaborasi ya, selain saya secara akademik di non akademik juga. Di non akademik itu saya merealisasikan apa yang ada di akademik. Saya kan ikut di kemahasiswaan. Iya. Kebetulan saya di sana sebagai seksi dokumentasi, saya realisasikan apa yang saya pelajari ini. Jadi saya dokumentasi, saya share ke media, saya buat produknya. Kemudian saya juga di sana di organisasi itu juga banyak dapat ilmu, keterampilan berbicara, keterampilan manajemen orang, pokoknya keterampilan administrasi semua saya dapat. Jadi seimbang waktu itu. Makanya teman-teman saya yang tidak ikut organisasi di akademi aja bingung. Wih, ternyata harus gini ya, ikut organisasi. Jadi kita bisa bicara depan umum. Kayak tadi kan adik ragu tuh. Iya. Dengan ikut ini adik malah bisa lebih pede gitu, percaya diri. Jadi di sana kolaborasi, eksplorasi lebih banyak lagi karena kita bisa bertemu dengan banyak jenis kepala dan pikiran yang berbeda. Di sana kita bisa mengatur emosional, bagaimana dengan hal-hal yang berbeda kita satukan atau yang berbeda kita sepakatkan kayak gitu sih. Baik Pak. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kembali nih Pak. Bapak kan sekarang menekuni pada bidang tata usaha. Kemudian Bapak juga menekuni untuk menjadi guru ekstrakurikuler fotografi di SMA Lab. Apakah kedua hal tersebut itu mempunyai korelasi Pak? Ya, jadi ada keterkaitan di sana. Jadi seperti ini, karena saya di tata usaha, di dalam tata usaha kan ada bidang-bidang lagi. Yeah. Salah satunya ada bidang hubungan dengan masyarakat. Nah, jadi kegiatan fotografi atau dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti fisik bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Selain itu, dokumentasi itu tidak mentok di situ aja. Jadi kita publikasikan kemana? Ke website, ke media sosial. Jadi di sana ada korelasi keterkaitan. Baik Bapak, di sini saya izin bertanya kembali. Menurut Bapak, apakah pekerjaan yang akan kita ampu itu harus sesuai dengan minat dan bakat kita? Kalau menurut saya, iya. Kenapa? Jadi biar nyambung apa yang sudah kita tekuni dan kita akan kerjakan. Karena kalau memang berbeda, kalau memang tipe orangnya mau belajar, itu enggak masalah. Kalau tipe orangnya tidak sesuai, dia takutnya nggak mau mengerjakan. Kalau tidak, mungkin dia lambat mengerjakan apa yang diharapkan oleh atasannya. Makanya bagaimana kita yang sekarang ini, yang ada pekerjaan, sudah sesuai dengan bidang kompetensi, artinya linear, ya jalani. Kalau berbeda ya mau dibawa ya belajar lagi. Kalau kita mempunyai komitmen tentunya.
Seperti itu. Tapi banyak menurut dari pengamatan saya nih, di luar sana banyak sekali nih misalnya kuliah ngambilnya misalnya pendidikan IPS seperti itu. Namun dalam bekerja dia justru mengambil di luar kemampuan dia, bukan dari minat yang dia tuju. Sebenarnya minat yang dia tuju itu adalah menjadi seorang guru seperti itu. Tapi ketika mendapatkan pekerjaan justru malah berbeda dengan apa yang diinginkan. Kalau seperti itu bagaimana sih Pak? Ya, memang ada yang seperti itu. Jurusan itu adalah keguruan seperti itu. Tapi setelah tamat dia bukan guru, jadi ke bank. Iya, kebanyakan seperti itu. Kemudian juga ada jurusannya keuangan, keluarnya ke guru TK, ada seperti itu lagi gitu. Jadi seiring berjalan waktu mereka yang menjalani mungkin kadang ada yang merasa jenuh seperti yang saya sampaikan. Aduh, kayak saya menyesal bekerja seperti ini, saya harus ulang lagi nih nyari sesuai dengan kompetensi saya. Kadang ada yang bertahan, saya sudah menikmati nih, saya jalani sajalah, saya tidak peduli apa latar belakang saya. Ada yang seperti itu. Oke, baik. Baik, saya di sini perlu penekanan Bapak kembali. Jadi bagaimana sih cara kita untuk menentukan minat dan bakat bagi yang belum menentukan nih, terutama para mahasiswa yang saat ini kan pendidikan terakhirnya nih. Setelah itu menempuh jenjang pekerjaannya gitu. Bagaimana sih Pak? Kalau menurut saya pribadi ya yang sudah saya jalani, jadi yang kita yang sudah dalam masa perjalanan sekarang nih, tentukan apa yang sudah kita rasakan, yang kita nikmati sekarang. Kalau memang itu sudah terlihat dirasa sudah pas, fokuslah itu. Kadang kan kita lihat teman nih, teman sudah milih A, teman lain milih B, saya nyobain B nih. Padahal yang milih A yang ini sudah lagi selesai, sudah tercapai. Tapi dengan memilih B yang A tidak tersampaikan, jadi B lagi, dan B ini gagal. Jadi dua-duanya gagal. Makanya sekarang bahasa yang tadi saya sampaikan, fokus apa yang sudah kita jalani hari ini. Kemudian setelah fokus itu sambil kita berpikir ke depan, kira-kira ini ranahnya kemana? Mau ke instansi A, instansi B, instansi C. Jadi kita jalani itu astungkara, jika memang kita tercapai dan masuk ke instansi itu dan bisa kita realisasikan, otomatis lebih mantap lagi sebenarnya. Wah, baik, luar biasa sekali ya pemaparan dari Bapak Gede Arsawijaya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia hadir untuk memenuhi undangan podcast kami pada hari ini. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian maupun cara kami untuk bertindak. Demikianlah podcast dari kami. Baik, ini berarti cukup sudah podcast kita pada hari ini. Terima kasih bagi para pendengar yang berkenan mendengarkan hingga sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami, karena akan ada lebih banyak lagi hal-hal yang menarik untuk kita bahas seputar dunia pendidikan. Baiklah, cukup sekian dulu untuk hari ini. Saya Sifa'ul Fauzia, perwakilan dari kelompok 1 Pengembangan Media Audio Radio Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pamit undur diri. Salam harmoni.